Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Retno di channel Bindu House Yoga. Apa kabar? Sehat dan gembira? Semoga ya. Kali ini video saya ambil di teras rumah, jadi sangat bisa jadi suara bising di jalanan sana sangat terdengar jelas oleh teman-teman semua. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Tapi selalu ada tapi. Kebisingan yang masuk ke video ini sekaligus menjadi latihan kita bersama. Latihan apa? Latihan konsentrasi. Bagaimana kita bisa fokus, bisa tetap konsentrasi pada apa yang sedang atau akan kita lakukan, walaupun di sekitar kita sangat-sangat bising. Ya, jadi itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin membiarkan diri kita terganggu atau diganggu dengan kebisingan yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di kepala kita, di hati kita, atau kita mau fokus. Kita mau bilang kepada diri kita, saya mau fokus pada apa yang sedang saya kerjakan. Dan saat ini kita mau senam yoga sedikit. Jadi yuk kita belajar konsentrasi, kita belajar fokus, kita belajar mendengarkan napas kita mendengarkan tubuh kita, apa yang tubuh kita katakan, ya. Dan kita belajar mengabaikan suara-suara di sekitaran kita supaya kita bisa fokus, ya. Saya ingin cerita sedikit. Tadi pagi saya belanja, dan biasa deh kalau belanja kan harus angkat belanjaan dong, ya. Bisa sih minta tolong orang bayar sedikit, tapi tidak terlalu berat, jadi saya angkat sendiri, saya pegang saya bawa sendiri. Tapi mungkin karena tadi pagi saya terburu-buru, saya tidak berlatih, tidak senam yoga, lalu otot-otot juga tidak siap, nah, terus agak nyeri. Waduh, ini pergelangan tangan saya. Nah, akhirnya itu memberi saya ide untuk membuat video yang kali ini, berbagi gerakan sendi pergelangan tangan. Jadi yuk di video yang kali ini kita belajar melakukan gerakan untuk melatih sendi pergelangan tangan kita, supaya besok-besok kita bisa menyiapkan otot-otot di sekitaran pergelangan tangan kita, juga sendi pergelangan tangan kita sendiri juga kita siapkan, supaya kalau kita harus angkat beban yang agak berat, sendi dan otot-otot di sekitaran pergelangan tangan ini bisa cukup kuat, ya. Nah, untuk pergelangan tangan gerakannya ada 2 macam, masing-masing hanya dengan 1 variasi, tapi 2 macam gerakan. Yang satu itu menekuk ke atas dan ke bawah, ya. Jadi telapaknya di ke ataskan dan dikebawahkan. Gerakan yang kedua adalah gerakan berputar, rotasi, ya. Jadi pergelangan tangan kita ini adalah sendi. Kalau sendi itu ada sendi-sendi yang bisa ke segala penjuru, dan salah satunya adalah sendi pergelangan tangan. Jadi kita bisa putar, ya.
bisa putar. Nanti kita akan latih. Dan bagi teman-teman yang belum pernah melakukan gerakan putar sendi ini, mungkin gerakannya tidak bisa terlalu dalam ya. Kalau saya karena berlatih hampir setiap hari, jadi bisa cukup dalam. Ya, ini saya menekuknya juga bisa cukup dalam. Ya. Tapi kalau teman-teman baru akan melakukannya untuk pertama kali, mungkin hanya segini saja, ya. Bedakan dengan yang ini, lalu yang ini. Kan beda ya, semoga bisa kelihatan. Jadi kita tidak usah berharap terlalu banyak dulu pada tubuh kita, khususnya pada pergelangan tangan kita, kalau kita memang belum pernah melakukan gerakan memutar sendi pergelangan tangan ini. Jadi dilakukan dalam batas yang nyaman untuk tubuh kita, ya. Supaya tidak jadi terkilir atau bahkan kram, sakit. Nah, itu yang tidak kita harapkan, ya. Kita mau tubuh kita lebih baik, lebih sehat, bukan jadi sakit, terkilir, kram, ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang akan melakukan gerakan ini untuk pertama kalinya, dimaklumi tubuh kita itu, ya, dimaklumi bahwa oh saya kok kaku banget melakukannya, ya nggak apa-apa. Namanya pertama kali, selalu ada pertama kali kan dalam hidup kita. Nah, itu dia. Ya. Kalau nanti gerakan ini dilatih secara rutin, idealnya setiap hari, 1 kali sehari, mungkin di pagi hari yang paling ideal sebelum kita melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan. Dan kalau kita melakukannya di pagi hari, jadi kita mempersiapkan tubuh kita, otot-otot tubuh kita, tulang-tulang kita, sendi-sendi tulang kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan. Nanti lama-lama akan terbiasa dan gerakannya akan bisa semakin luwes, semakin dalam, ya, dan otot-otot lebih baik, ya. Jadi yang penting dalam melakukan senam yoga adalah bersabar. Bersabar. Gerakannya juga jangan terlalu cepat, seiring dengan napas. Dan saya berharap bernapasnya yang panjang ya, yang pelan, yang panjang, dan gerakannya harus sesuai dengan tempo napas kita. Jadi tarik napas, terus gerakannya separuh jalan ya putarnya. Lalu buang napas, lagi tarik napas, buang napas. Jangan tarik napas, buang lah, nggak cocok, nggak sinkron ya. Jadi kecepatan napas sesuaikan dengan kecepatan gerakan, atau sebenarnya kecepatan gerakan disesuaikan dengan kecepatan napas. Tapi napasnya jangan cepat-cepat, bernapas yang sabar, dinikmati, dihayati napasnya. Setiap tarikan napas kita, coba kita sadari, kita hayati, kita nikmati. Setiap hembusan napas kita sadari, kita hayati, kita nikmati. Karena apa? Napas adalah anugerah terbesar dari Gusti Allah yang sering kali tidak kita sadari dan mungkin tidak kita hargai. Tapi napas inilah yang membuat kita bisa kesana kesini, yang membuat kita hidup, ya enggak? Saya jadi ngoceh deh, maafkan. Yuk, tadi jadi saya tunjukkan lagi ya gerakannya ya. Jadi lengan itu dijulurkan, direntangkan ke depan dengan telapak menghadap ke bawah, ya. Telapaknya menghadap ke bawah.
lengan setinggi pundak, yang lurus tapi rileks. Rileks gimana? Indikasinya dari pundak ini. Pundaknya jangan tegang, jangan kaku. Rileks ya. Yang rileks. Ini diusahakan yang lurus tapi rileks ya. Lalu kalau tarik napas, telapaknya dikeataskan. Sejauh yang nyaman saja. Kalau baru pertama kali melakukan mungkin hanya bisa segini, nggak bisa segini, nggak apa-apa. Segini, ya. Lalu buang napas, dikebawahkan telapaknya. Ya. Kalau saya sudah biasa melakukannya bisa di 90 derajat. Tapi bagi yang baru pertama kali mungkin segini, nggak apa-apa, jangan dipaksa, ya. Dalam batas kenyamanan. Nanti kalau dilakukan secara rutin lama-lama bisa juga seperti ini, percaya deh, ya. Oke. Nah ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua yang tadi saya katakan. Jadi lengannya juga harus lurus ya, lurus. Lalu tangannya mengepal, menghadap agak ke atas. Lalu diputar ke arah dalam. Separuh putaran pertama sambil tarik napas. Ya, tarik napas. Lalu separuh putaran kedua berikutnya sambil buang napas sampai kembali. Masing-masing gerakan itu kita lakukan 4 kali seperti biasa. Nah nanti yang putaran sendi pergelangan tangan itu kan tadi yang ke bawah ya, ke dalam ya. Nanti setelah 4 kali kita putar balik ke arah luar dulu sambil tarik napas. Lalu berakhir di dalam sambil buang napas. 4 kali juga. Setelah itu rileks. Fungsinya apa? Ya seperti yang tadi saya katakan, kita melemaskan dan tetap menjaga licinnya bonggol sendi kita ya. Mangkuk dan bonggol sendi kita ini biar tetap licin ya, biar tetap baik kerjanya. Lalu selain itu juga otot-otot di seputaran pergelangan tangan sini kita perkuat. Supaya kalau kita mengangkat beban yang cukup berat, kita bisa dan tidak mencederai pergelangan tangan kita ya. Selain itu juga ini latihan yang baik bagi teman-teman yang mungkin ada masalah artritis ya di pergelangan tangan. Ini bisa menjadi latihan yang baik, meredakan ya. Lalu dengan kita melakukan kedua gerakan itu sambil merentangkan lengan ke depan sejajar pundak, kita juga otomatis melatih otot pundak kita supaya lebih kuat. Otot-otot lengan kita ini supaya lebih kuat. Coba deh nanti kalau 4 kali. Waduh, sini rasanya udah pegel banget, metekol tiba-tiba ya. Jadi kita selain melatih sendi pergelangan tangan dan otot-otot di sekitaran sendi pergelangan tangan, kita juga melatih otot pundak kita, otot pundak bagian belakang, depan, lalu otot-otot lengan secara keseluruhan juga ya. Jadi kalau mengangkat kan kita nggak cuma pakai sendi pergelangan tangan, tapi kita butuh otot lengan secara keseluruhan, juga otot sendi juga sendi pundak kita sebenarnya. Jadi kita harus latih itu semua, ya kan? Dan di 2 video yang sebelumnya kita sudah berlatih sendi pundak, otot-otot pundak, otot pangkal leher. Itu semua bisa dilatih supaya kondisi lengan kita lebih baik ya. Semoga yuk dilatih yang rutin ya. Sekarang kita akan latihan dulu. Kita latihan pernapasan dulu seperti biasa sebagai conditioning. Tidak usah terlalu lama,
6 kali tarik dan hembus napas ya. Setelah itu kita akan melatih 2 gerakan yang barusan saja saya kasih lihat ya. Yuk sekarang duduknya diperbaiki dulu. Duduknya tidak menyender. Punggungnya dijaga yang lurus, duduknya yang tegak, yang lurus, kursinya dipilih yang tingginya sesuai dengan tinggi tubuh kita. Kaki, telapak kaki menapak dengan baik di lantai. Dan kalau teman-teman melakukan senam yoga sambil bertelanjang kaki, jangan lupa menggunakan keset sebagai alas kaki supaya telapak kaki tidak menjadi kedinginan dan teman-teman khawatir sakit nantinya masuk angin. Dicek lagi otot-otot seluruh tubuh apakah sudah rileks atau belum. Konsentrasi. Mari kita tenangkan pikiran dan hati kita. Kita konsentrasi pada pernapasan kita. Jangan lupa tersenyum. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Yuk sekarang perlahan-lahan kita rentangkan lengan kita ke depan. Setinggi pundak. Pundak tetap rileks, lengan terentang dengan lurus, selurus mungkin, tapi dengan rileks. Ya. Disadari. Mari kita nikmati gerakan kita. Ya. Tarik napas, telapaknya dikeataskan sejauh yang nyaman. Buang napas, telapaknya dikebawahkan sejauh yang nyaman. Tarik napas, telapaknya dikeataskan. Buang napas, telapaknya dikebawahkan. Jangan lupa tersenyum, duduknya yang lurus. Tarik napas, telapaknya dikeataskan. Buang napas, telapaknya dikebawahkan. 1 kali lagi, tarik napas, telapaknya dikeataskan. Buang napas, telapaknya dikebawahkan. Sekarang turunkan lengannya, taruh kedua telapak tangan di paha, rileks. Bisa ya? Bisa dong, kan gampang. Nah, sekarang mari kita latih gerakan yang kedua, rotasi pergelangan tangan. Lakukan dengan ekstra hati-hati, pelan-pelan saja, sabar ya, supaya tidak jadi terkilir malah. Ini berpotensi terkilir. Ya. Yuk, kita kepalkan tangan kita, lalu kita jaga lengan kita lurus. Ya, kalau kita bengkok gini, bisa sih kita latihan rotasi pergelangan tangan bisa tetap dilakukan, tapi efek secara keseluruhan sepanjang lengan ini sampai ke pundak itu tidak ada. Ya, jadi kenapa latihan ini harus dilakukan dengan sebaiknya dilakukan dengan lengan yang terentang lurus supaya tarikan otot itu, latihan otot itu menyeluruh sampai ke pundak. Tapi untuk itu kita harus melakukannya ekstra hati-hati. Jadi lakukan dengan sabar, dengan pelan, ya, dengan sabar. Yuk, kita latihan sabar ya. Yuk. Tarik napas,
napas, kepala tangannya diputar ke arah dalam, pelan-pelan saja. Lalu dari bawah ke arah luar. Lalu sambil buang napas, diputar ke arah atas, temukan lagi di depan. Lagi, tarik napas, putar ke arah dalam, dari ke bawah, lalu keluar. Sambil buang napas, kepalanya dikeataskan, ketemukan. Lagi, tarik napas, temukan di dalam, lalu ke arah luar, lalu sambil buang napas, putar ke arah atas, temukan di dalam. Lagi, terakhir, tarik napas. Luar, atas, menghadap ke atas. Buang napas, relax, putar balik, tarik napas, putar kepalanya ke arah luar, samping, sambil buang napas, putar ke bawah, temukan di dalam. Lagi, tarik napas, putar ke arah atas, luar, sambil buang napas, putar ke bawah, ke arah dalam. Lagi, tarik napas, putar ke arah atas, ke arah luar. Sambil buang napas, putar ke arah bawah, temukan di dalam. Lagi, sekali lagi, tarik napas, putar ke arah atas, ke arah luar. Sambil buang napas ke arah bawah, temukan di dalam. Oke, sekarang turunkan lengannya. Relax. Hanya ini gerakan di video yang kali ini. Saya harap teman-teman berlatih di rumah. Tapi jangan overdo. Jangan melakukan latihan ini terlalu banyak sekali melakukannya. Jadi mungkin 4 kali seperti tadi, 4 kali ke dalam, 4 kali keluar selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ditambah 2 jadi 6 ya. Sampai mungkin maksimal 10 kali setiap kali melakukannya. Tapi itu dah secara bertahap ya. Lakukan secara bertahap. Juga yang gerakan pertama tadi, lakukan 4 kali minggu depan. Setelah 1 minggu melakukan setiap hari, minggu depan melakukannya 6 kali sampai maksimal 10 kali sekali melakukannya ya. Jangan berlebih, tapi juga jangan tidak melakukannya sama sekali. Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Terima kasih sudah berlatih senam yoga bersama saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe. Ayo subscribe yang belum subscribe ya. Tinggalkan komen dan tolong dibagikan video ini kepada anggota keluarga, sanak saudara, teman-teman, dan orang-orang yang menurut teman-teman mungkin membutuhkan video ini dan mungkin akan menarik manfaat dari menonton video ini. Ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam.